Pandisko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Topik kali ini, the topic of the day is about smart tourism. Oke, saya hanya cepat saja, tapi saya ingin Anda nanti lihat-lihat lagi dan lagi. Dan belajar paling bagus adalah from the internet, from the YouTube. Talking about this topic is from the YouTube. Kalau Saber memang nggak ada di YouTube, susah. Beberapa mata kuliah OTA juga nggak ada yang di YouTube ya untuk Voltras. Kalau yang lain ada. Tapi Smart Tourism ini banyak di YouTube, banyak di paper. Nanti saya kirimkan satu paper, baru saya keingetan pop up. Paper from Bu Halis sama Gretzel ini bagus untuk Anda pelajari. Siapa tahu di TA Anda, tugas akhir Anda nanti mau bicara tentang Smart Tourism. This is a good topic, sangat emerging. Smart Tourism ini sesuatu yang emerging banget. Dan saya pengen Anda belajar dari sisi teknologinya, bukan dari sisi lain-lain. Oke, oh ini saya belum perbaiki banget nih. Tadinya saya mau nambahin robot, tapi nggak jadi, karena ini lama. Ini di kelas nih, saya sudah siapkannya nih. I cannot explain to you about AI, AR, kalau ini agak sulit ya kalau di online. So, mungkin nantilah. So, saya hanya ingin jelaskan fenomena tentang teknologi yang dipergunakan dalam smart tourism. Ya. Sedikit saya pengen sampaikan atau saya pengen tanya deh ke Sarah nih. Sarah. Nah, Sarah bagus nih. Well prepare banget. Kamu dandan dari jam berapa? Pagi? Atau khusus kelas ini enggak? Enggak, Pak. Dari pagi? Pakai ini doang, lipstick doang. Apresiasi buat saya dari saya ya. Tanya Bu Dinar deh. Bidang kita adalah hospitality. Ya, so kalau Anda dandan, kalau Anda look very nice, orang juga kan senang lihatnya. So, apresiasi buat saya. Thank you ya. Do you think why people call their mobile device as a smartphone? Can you explain to me, Sarah? Can you explain why people say or why people call your mobile device as smartphone? Kenapa sih disebut smartphone? Izin menjawab, Pak, tapi bahasa Indonesia boleh gak? Oh, boleh, Gian. Saya nanya Sarah padahal. Oh, sokat. Maaf. Gian. Kirain. Sorry. Nggak apa-apa, Gian. Silahkan. Sarah, boleh ya? Nah, nanti habis itu Sarah. Silahkan, Gian. Ini tumben-tumbenan ada yang mau jawab. Ya, mengapa orang lain itu kan kalau smartphone? Nah, karena apa sih disebut smartphone? Ya karena kan zaman dulu tuh kan kalkulator ada khusus kalkulatornya, kamera ada khusus kamera, terus lagu khusus ada MP3. Kalau sekarang kan mau internet, mau kamera, mau kalkulator, mau apapun ada di satu device. Yaitu ya karena itu bisa disebut smartphone juga. Bahkan sekarang juga pun smart TV pun kan udah ada. Jadi layarnya di HP tapi ditampilin di TV juga bisa gitu. Ada yang ditambahin atau bisa ada kurang. Tepuk tangan yuk, woy. Keren lah. Saya nggak membayangkan hari ini saya ngajar ada yang ngejawab sekeren Gian. I am shocked. Saya terharu banget nih. Apresiasi buat Gian ya. Dia nggak pernah muncul, tapi sekalinya muncul keren jawabannya. Why? Karena dia bawa analogi dulu ke kalkulator. This is different type of answering question. Ada orang yang kalau ditanya smartphone apa? Smart Pak. Oke. Karena telepon pintar Pak. Oh, dia langsung bawa ke analogi kalkulator dulu. Dulu ada kalkulator, dulu ada ini, sekarang ada di sebuah device. Good job. Oke. Tapi mungkin ada satu dua yang mau ditambahkan oleh teman-temannya. Silakan. Sarah, now it's time for you. Mungkin sama kayak yang disebutin Gian ya Pak. Jadi di zaman sekarang kan teknologi berkembang ya Pak. Jadi manusia tuh pasti membutuhkan segala bantuan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, dengan adanya gawai atau smartphone ini, jadi smartphone itu bisa menyajikan seluruh kebutuhan manusia dengan satu paket gitu Pak. Jadi kita nggak perlu lagi kesana kemari untuk membawa alat-alat yang berbeda, tapi cukup dengan satu gawai. Udah gitu aja. Dengan kata lain, kata Sarah nggak usah belajar, bawa aja smartphone ya. Benar gak sih? Tidak perlu ngapa-ngapain, bawa smartphone. Butuh apa tinggal buka, butuh apa tinggal buka. Oke.
That's the different side of smartphone. Thank you by the way Sarah and Gian. Oke, saya cuma ingin memberikan Anda gambaran, ini 2019, harusnya saya ambil 2020. Tapi 2020 karena dibantai oleh COVID, saya sangat yakin naiknya 100%. Ya. So, saya nggak pakai yang 2019, saya pakai yang 2020, saya pakai 2019. Again, kalau dibantai dengan COVID, ini datanya udah nggak jelas lah, karena orang-orang nggak banyak kerjaan, adanya di rumah. So, saya pakai yang 2019. Bahwa yang paling sering dipakai adalah mobile phone, any type ya, ada yang mobile phone yang dilempar kena dogi atau guguk itu mati ya, yang gede-gede gitu, ada yang any type, ada yang smartphone tapi ternyata 60%, tapi ternyata 2019 masih ada yang televisi ya, televisi itu masih naik, so people di seluruh dunia ini masih tinggi katanya televisi dalam nggak tahu kalau Anda cek yang hari ini, dan saya yakin ini akan terpengaruh banget sama COVID ya, karena dia update terus kok tiap bulan ini. We are social. Saya pengen interaktif tapi nggak ada waktu. Jadi mau nggak mau memang smartphone paling sering dipakai atau sosial media, mobile internet ini paling sering dipakai. Dan secara umum 3 jam 14 menit ya orang pakai. Indonesia ada di mana? Saya lupa sih. Oh nggak terhitung di sini ya. Oke. Oh ini nih Indonesia nih, tinggi ya 4 jam 35 menit, 4 jam, 4 urutan 4 dari dunia ya, Thailand ternyata nomor 1. But I believe kalau dibuka sekarang, sok buka. Saya challenge Anda untuk buka ini nih, biar sosial, pasti Indonesia nih naik atau ini ya. Jadi beda lah kalau lagi COVID ini. Tapi kalau 2018, 2019 itu nggak beda-beda jauh. So, saya hanya ingin sampaikan bahwa people sekarang sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Ya, right? Betul kan, Gian? Kemana-mana. Kita mau ke toilet pun mungkin beberapa ada orang di antaranya yang bawa smartphone ya. Betul tuh katanya Gian. Main Mobile Legend kemana-mana ya. Atau jadi anywhere, kemanapun ya. Orang semua sekarang bawa. Ini katanya digital around the world in 2019. Jadi mobile social media user, internet user masih tinggi dan padahal total populasi 7.676. Jadi hampir mendekati. Intinya nanti Anda baca sendiri deh. Nah, saya masuk ke smart tourism. Ini memang bahasa Inggris dan saya bikin PowerPoint yang tidak baik nih, saya kasih tahu ya. Tapi sebenarnya PowerPoint saya ini untuk Anda baca sih, bukan untuk mengajar. Ya. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena terlalu banyak tulisan ya. Ini tulisan saya copy dari paper, lalu saya simpan buat Anda belajar. Oke, smart tourism is innovative tourist destination. Jadi smart tourism itu sebenarnya sebuah konsep pariwisata dari sebuah destinasi, ya, atau bolehlah dikatakan kumpulan dari 2-3 atraksi. Dan dia itu memberikan memberikan sebuah kualitas experience yang nanti akan sangat berhubungan dengan turis yang datang. Turisnya ini akan berinteraksi dengan teknologi. Tetapi saya sampaikan sekarang karena waktu juga, teknologi itu bukan, it's not a must. Nanti Anda nonton deh ya. Saya sih nggak akan bisa play sekarang karena ini lumayan. Oke lah. Oke, kita nonton sebentar ya. Mungkin 1 menit tentang Helsinki. Hey, from Helsinki, we're delighted that our efforts have been awarded with the title European Capital of Smart Tourism. Localness is at the core of everything we do. We believe that by making Helsinki attractive to its residents, travelers will also follow. To support this, we've developed a smart tourism roadmap. We are envisioning the future of Helsinki smart tourism together with the local stakeholders and local community. Hey, welcome to Helsinki. Because for Helsinki, smart is more than a buzzword. Wherever you're from and however you get here, by air, by land, or by sea, Helsinki is fabulously accessible. Within the city too, you can reach any destination easily and cheaply. There's a barrier-free access to local transport with a single ticket that can be used anywhere. Helsinki is a green city by open sea, and this is how we want to keep it. We want to promote sustainability in everything we do. The city of Helsinki has planned to be carbon neutral by the year 2035. Our new smart tourism roadmap aims to an all-essential library.
Helsinki. Encourage everyone involved to share their experience with open mind. Helsinki. Oke, saya pengen Anda nonton deh karena waktunya nggak cukup. Saya punya satu lagi nih. Saya putarin sebentar nanti sebentar aja, mungkin setengah menit tentang Lyon. European Capital of Smart Tourism 2019. Lyon. Bienvenue à Lyon. Nous Welcome sommes to Lyon. très heureux. We are very pleased to receive this award. In less than 20 years, Lyon has become one of Europe's major tourist destinations, thanks to its gastronomy and silk in particular. However, more than anything else, because we observed what was happening in other Europe fast TGV. Chaque année, en décembre, Every year in December, our can feel the pulse of the city online. Book guided tours, river cruises, food tours, and so much more. the bicycle tour is very nice. It's also a very helpful platform that offers us completely new opportunities for communication between guests and hosts to improve stays in our city. Beaucoup de choses à voir. Dans There's an enormous amount to discover, a city full of Oke, ada yang tahu Lyon ada di mana? Di Prancis, Pak. Oke, good. France ya. Bahasanya juga udah bahasanya beda tadi. Helsinki? Yang sebelumnya? Finland. Helsinki. Hah? Finlandia. Finland. Finland. To be honest, I really forget. So, yeah, I think Irish ya. Di sana orang-orang Irlandia ya. Helsinki. Oke, bahasanya juga bahasa ini banget. Inggris banget. Inggris Timur Utara gitu. Kalau nonton football ini banget. Oke. Ini poin penting dari PowerPoint ini sebenarnya. Saya pengen highlight 5 menit nih. Smartness. It is not an evolution of technology. So, kita bicara smart or bicara smartness, ini adalah bicara kata sifat. Kata bentuk yang disimpankan ke seseorang. Wola adalah anak yang smart misalkan ya. Bukan berarti dia harus teknologi tinggi atau gimana ya, dia mampu, tapi dia smart. Jadi smart itu bukan berarti selalu identik dengan teknologi. It is taking advantages of network and interconnectivity of integrated technology. Jadi bukan evolusi teknologi seperti tadi layaknya smartphone. Jadi kalau kita jadi bukan smartphone bukan equal with smart tourism, no. Jadi smartphone ini evolusi dari dulu HP jadul, cuman bisa apa, sekarang begini. 5 tahun lagi, akan jadi bagaimana? 20 tahun lagi akan pakai tangan Anda untuk nelfon. Smartness is re-engineering the industry. Jadi smart ini sekali lagi bukan evolusi teknologi yang memang dibentuk hal baru yang dibentuk misalkan teknologinya yang beda. Jadi Indonesia, Jakarta, Bandung bisa nggak smart teknologi? Bisa nggak jadi tadi ibu kota smart tourism di dunia misalkan seperti Lyon. Lyon sih cuma Eropa ya. Helsinki juga Eropa. Jakarta bisa nggak? Bandung bisa nggak? Bisa, walaupun memang misalkan teknologi di Lyon lebih canggih. Tapi bagaimana interconnectivity, real-time co-creation yang dibangun oleh DMO atau Destination Management Organization, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bandung, agar orang datang itu bisa merasakan interconnectivity, networking. Jadi mudah kalau mau ngambil angkot tidak perlu nunggu lama, tinggal klik misalkan atau nunggu di mana. Tadi yang diperlihatkan oleh Lyon. Smartness itu based on IoT, Internet of Things, open data. Jadi kita mau berangkat kemana nih, tinggal buka Google Map ya misalkan. Atau pengen naik angkot apa nih 06 misalkan, mau kemana, buka. Oh naiknya 06 di sini naiknya. Jadi semua based on data atau disebut big data artificial intelligence. Ya, nanti kita lihat di belakang. Oke, saya lanjut dulu deh. Baru kalau ada pertanyaan silakan. Smart traveler identik dengan personalized and contextual service. Jadi orang-orang yang lebih ke personal dan pengen yang berdasarkan konteks. Terus terkait dengan tempatnya, memiliki jiwa explore. Dia ingin merasakan authentic dan immersive experience. Nah ini sedikit dari gambar yang bisa Anda baca tentang sosial media. Nah fenomenanya sekali lagi menurut Bu Halis diterangkan lagi, smart tourism bukan hanya teknologi, tapi lebih ke agility. Agility dari kemampuan bergerak, kemauan bergerak, keinginan
bergerak, keinginan untuk memberikan servis tambahan buat tamu. Jadi beda rasanya kalau Anda datang ke sebuah tempat yang tidak terkonektif, tidak terconnecting datanya. Cuman Anda harus mengandalkan ngobrol dan lain-lain gitu ya. Ngobrol juga boleh, tetapi sesuatu yang dibangun untuk Anda bisa berinteraksi. Jadi walaupun tanpa teknologi, kita masih bisa melakukan smart. Jadi walaupun tanpa teknologi, kita bisa melakukan smart. The mitos hari ini, smart tourism itu sangat-sangat tergantung dengan teknologi. No, jadi saya kasih tahu ke mahasiswa saya hari ini, smart tourism is not really depend. Dia memang butuh, dia memang perlu ada teknologi yang menunjang. Otomatis ya, yang basic internet gitu-gitu harusnya ada. Tetapi tidak ekstrim, tidak harus ada tiba-tiba transport yang terbang gitu ya, motornya bisa terbang baru dikatakan smart city. No, tetapi dia harus connecting ya. Dia harus smart. Nah ini nih contoh smart tourism yang dipakai di hotel dan tidak mengandalkan teknologi. Ketika tamu datang, ini saya cerita sedikit. Ketika tamu datang, mereka sudah tahu dari facial recognition bahwa Tommy datang. Saya masuk nih dalam hotel, misalkan ya mereka kan facial recognition itu sekarang masih jadi perdebatan di hotel industri ya, dibilang mengurangi privacy dan lain-lain. Tapi misalkan mereka menggunakan facial recognition. Saya datang langsung ada alarm di semua benak atau di semua layar bahwa Tommy Andrianto yang pernah check-in tahun bulan sekian datang kembali dari Bandung dan lain-lain. Begitu saya masuk pintu langsung, welcome home Tommy, welcome home Mr. Tommy. Saya kan kaget, kok apa nih butlernya, yang buka pintunya kan itu sebagai bagian dari servis. Apa lah, welcome home lagi bilangnya. Kesannya saya sering kesini dan dia tahu bahwa saya sering tahu. Begitu jalan orang menyapa, terus ada seperti cari kertas, selamat datang kembali, dan mereka tahu, Bapak mau ambil lagi kamar di tepi pantai, Pak. That's smart. Apa yang dibutuhkan ya untuk connected data? Begitu saya masuk ke dalam kamar, ada tulisan kecil di kertas dari GM-nya, Tommy selamat datang kembali, ini minuman buat Anda, awarding dari kami. That's touching karena disimpan di atas, dan saya merasa diri saya VIP. Mungkin saya misalkan saya sakit sorenya atau malamnya, ada tulisan di kertas ini obat, apa pokoknya ada touching tertentu yang membuat kita itu merasa betah. Apa yang dilakukan? Maksud saya kenapa saya cerita? Kertas bukan teknologi, sapaan itu hal yang sudah biasa. Tetapi untuk mengeluarkan kertas, untuk mengeluarkan sapaan di FO tadi, halo Pak Tommy selamat datang, Bapak mau dan lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya, itu membutuhkan internet, membutuhkan data. Tetapi tanpa itu, kita juga bisa smart jika orangnya paham. Jadi jika ada pola yang dibentuk. Mudah-mudahan semua paham. So, smart itu bukan hanya ekstrim tentang teknologi, tapi bagaimana kita membuat experience lebih terhadap tamu kita, menggunakan interconnecting data, ya tadi yang bersifat agility, bagaimana Anda bergerak terus. Jadi apa sih gunanya identify smart destination, smart business? Jadi Anda nanti next ada orang klaim tentang ini smart tourism, ini apa? Anda lihat aja apa yang mereka lakukan. Bukan berarti gerbangnya pakai otomatis open gate sendiri. Anda bilang oh ini smart nih tourism nih. No, belum tentu. Apakah orang bisa menggunakan teknologi itu untuk memberikan experience more? Ya. Ini Anda baca juga di InSmart, saya ambil dari Washburn, ini papernya Bu Halis dan Gretzel, sebenarnya saya pindah-pindahin biar Anda baca. Teknologi dilihat, jadi dalam smart tourism, teknologi itu adalah infrastructure, bukan output. Jadi tanpa teknologi masih bisa, tapi hasilnya mungkin kurang optimal. Tapi tanpa individual information, tanpa kita yang paham menggunakan teknologi, it's nothing. Okay? Teknologi and business foundation in smart tourism. Jadi ada dalam data, ada dalam informasi. Bagaimana kita mengolah informasi, bagaimana kita memanfaatkan informasi yang kita dapat untuk mengeluarkan konteks smart tourism sehingga memberikan experience more. Ini provoking aja sih tentang
Ini provoking tentang virtual reality as a part of smart tourism. Belum tentu Anda dipakai VR, AR, dan lain sebagainya itu bisa smart tourism, belum tentu. Jika dia dipakai dengan baik ya Anda bisa ini. Ini pertunjukan beneran ya di lapangan basket buat anak-anak nih, biar mereka wake up dulu. It looks real, right? Oke, nah ini nanti baca-baca deh. Tadi saya menyampaikan beberapa tentang big data. Kenapa sih ini nih? Ini saya mumpung Anda masih tingkat 1 nih. Saya pengen kasih Anda inspirasi because a great lecture, dosen yang terbaik menurut saya adalah yang bisa ngasih inspirasi, bukan hanya mengajarkan ilmu. Dari sekarang Anda belajar big data. 3 tahun lagi, saya yakin Anda akan sangat terpakai di industri kita, industri tourism atau di luar. If you can do big data, if you can analyze big data, harga gaji Anda akan sangat mahal. So, I'm just want to telling you, data science, big data ini sekarang lagi emerge. 2-3 tahun ini lagi emerge. Orang kayak saya, umuran saya, mungkin umur 30, Bu Dinar, saya kalau ibu nggak mau ketahuan umurnya. Bu Dinar, sorry, 20 something ya, Bu. Dan mungkin orang-orang yang sudah generasinya beda dengan Anda, Y generation, itu sudah susah belajar big data. Nah, Anda chance-nya nih, kalau Anda jago big data, Anda mampu mengelolanya, lalu Anda bisa menginterpretasikannya, Anda minimal akan gaji itu belasan juta lah, fresh graduate kalau Anda paham ya. Sekarang tuh banyak data revenue manager di hotel, anak-anak muda umur 25, 26, tapi sudah jadi revenue manager karena dia mainnya big data. Dia ngerti how to organize big data, dan itu mainannya anak-anak muda ya. Saran saya kalian belajar, dan kalian belajar bagaimana data science, bagaimana menggunakan R, bagaimana Anda mengolah data di internet, crawling data dari sosial media. Kalau Anda tertarik, nanti TA-nya atau skripsinya belajar tentang itu, yuk nanti ngobrol-ngobrol sama saya selanjutnya ya. Oke, itu dia. Any question, please? Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau tidak ada, kita maju. Biasanya sih nggak ada ya. I don't know. Pak, izin bertanya, Oh, silakan. Pak. Ya. Yes, silakan. Bentar, ini berisik. Ya, perihal big data Pak dan teknologi yang ada saat ini. Banyak Bapak di sini kan ngajarinnya dari platform, bukan platform ya. Dalam Google ya gitu Pak. Jadi ngambilnya dari Google. Kenapa enggak dari Microsoft gitu Pak? Karena Microsoft juga dia punya sistem big data yang ternyata sama besarnya juga gitu kayak Google. Dan ada ternyata juga dari Microsoft ada yang lebih unggul daripada kegunaan sistem keunggulan data dari Google, Pak. Oke. Maksud gue, kenapa saya nggak ngajarin basically Microsoft application ya? Oke. If you talk about advantages, weaknesses, ya betul. Google punya ini sendiri ya. Microsoft punya kelebihan sendiri. Mungkin kita masukkan lagi satu, kalau untuk search engine, kalau untuk email itu Yahoo ya. Yahoo juga punya kelebihan sendiri. Saya setuju Microsoft Office itu punya ini tersendiri, tetapi memang sekarang lagi emerge di Indonesia dan di ini memang Google. So itu saya pikir pilihan saya. Kemarin saya ngajar di satu kampus pariwisata, mereka pakainya MS Team. MS Team jauh lebih bagus sebenarnya daripada GCR. Dan itu ternyata, dan guess what, Polban tercinta sebenarnya udah langganan Microsoft ya. Jadi kita bisa pakai MS Team, tapi banyak dosen yang belum bisa. So again, Google menurut saya lebih friendly use kalau mau lebih gampang jawabnya daripada Microsoft. Tetapi Microsoft ada beberapa step yang memang lebih bagus. So itu hanya pilihan lah. Nah, tapi saya pengen tertarik yang pertanyaan Grey tadi. So big data bukan berarti Google bukan Microsoft ya. Saya bicara big data itu bagaimana Anda mengolah data. Bagaimana data besar ini kita olah.
Kalau Gray mau belajar sistem namanya R aja, R Studio. Oke, kalau nggak Python. Nah, belajar aplikasi yang namanya Python atau R Studio. Gray, kalau kamu bisa R atau Python, saya sangat yakin 3 tahun lagi kamu udah akan banyak direkrut lah sama perusahaan-perusahaan besar. Garuda, hotel, di tourism itu butuh. Perbankan, restoran sekalipun kalau kamu bisa main R, crawling-crawlingan sosial media orang aja. Jam berapa sih orang-orang makan atau posting tentang makan, itu bisa pakai itu. Banyak aplikasi di Google atau di browsing, Anda gratisan, Anda bisa belajar. Tapi kalau mau belajar lebih bagus, belajar Python, Python, Papa Yankee, Tango Hotel, Oscar November, atau tadi saya bilang R doang. Saya lebih prefer R karena dia free dan punya komunitas dunia tentang big data. Jujur saya sudah belajar tapi terlalu overload otak saya, jadi saya cuma belajar kulit luarnya saja ya. Saya cuma bisa belajar literatur review, jadi cuma kebutuhan saya. Kalau Anda mau lebih ke sana. So, big data bukan bicara Microsoft, Google, tapi bicara data besar keseluruhan di dunia ini. Contoh tadi saya bilang, pengen tahu nih anak UPW, saya sudah punya data sosial medianya anak-anak UPW. Pengen tahu kapan saja anak UPW posting sosial Instagram, tak kelihatan nanti ininya. Terus keyword apa yang sering dipakai, terus dan lain sebagainya. Itu small function dari aplikasi yang tadi saya sampaikan. Gray, oke ya. Ada komentar lagi? Silakan Gray. Udah Pak. Ya sih Pak. Udah. Kalau Python atau itu susah, masih bisa HTML doang, gitu. Sulit banget buat nerapinnya. Iya, banyak Gray di internet, banyak. Kalau punya uang 50.000, 100.000 ikut yang basic. Kalau punya niat belajar di YouTube kasih kalian free. Jangan ngambil kursus bayar di luar ya. Kursus bayar itu mahal, 500, juta. Padahal kalau mengulik di YouTube itu ngasih free asal kalian mau dan ada waktu. Nanti buka deh keyword how to learn R. Tapi ambilnya yang bahasa Inggris ya, memang di bahasa Inggris. Nanti kalian belajar, kalian jago, bikinlah modul yang bahasa Indonesia. Jadi orang jago, orang bisa, kalian masuk surga insya Allah ya. Karena sharing ilmu. Tapi nggak tahu deh, dikejar-kejar orang nggak? Karena itu kan lahan mereka untuk cari duit. Oke, saya kayaknya waktu nih. Good, pokoknya saya pengen ngasih inspirasi itu deh. Belajar R atau Python from now on. Jadi akan sangat-sangat bagus. Nah, sekarang saya mau tadi kasih tahu kita main Google Apps. Kenapa? Karena saya pikir banyak aplikasi di Google Apps. Google yang dipakai Google itu yang tidak di ini ya. Aduh, ketahuan email saya nih. Nah, dari sini kalau Anda lihat, ini banyak fungsinya. I will not talk about it all, tapi saya sudah kasih Anda pertanyaan nih. Aplikasi mana yang Anda suka pakai? Oke. Dari mail aja. Saya sangat yakin banyak mahasiswa yang tidak memanfaatkan mail dengan baik. Coba lihat email Anda. Anda sudah membagi belum antara primary, social, promotion, update, forum? Oke. Saya punya forum banyak sekali dan saya sudah bagikan dalam forum, dalam update. Jadi kalau update itu kalau hal-hal yang memang saya update. Kalau primary ini orang-orang yang ngirim spesial direct buat saya. Sosial media kalau hal-hal yang terkait tadi mailing list dan lain-lain ya. Saya bergabung di mailing list tourism scholar seluruh dunia. Kalau Anda nanti sudah lulus, jangan lupa kasih tanya saya bagaimana cara bergabung di sini. Banyak info yang menarik karena kita bisa interaksi dengan Bob McCarthy, Brian King, Rob Lowe, scholar-scholar top dunia ya. Dan masih menggunakan mailing list, nah hebatnya. Saya harap kalian belajar dari setting mail, manfaatkan setting mail Anda dengan baik. Kasih apa namanya signatur di bawahnya, kasih warna yang berbeda, terus kasih kalau Anda tidak bisa membalas, kalau Anda bisa matikan. Atau Anda bilang Anda lagi liburan and anything ya. Itu kita bicara mail. Mail juga
kita bisa kirim mail ke banyak orang ya. Jadi ada namanya sending mail ke, saya kemarin baru melakukannya, saya ngirim 1.500, sorry, saya per kali kirim itu 1.000 mail ke 1.000 orang gitu ya. Tetapi saya nggak enak juga kalau saya melakukannya ini, kalau saya kirim tetapi terlihat oleh orang lain mailnya. Saya pakai, saya buka punya ini deh, IRWNS ya. Ini saya baru submit paper. Nah, saya buka punya IRWNS deh. Karena saya baru lakuin daripada saya kasih lihat kepada Anda segera. Ada apa ya? Oke, jadi ada cara-cara yang memang Anda bisa pakai untuk itu nih. Saya mengirim email ke puluhan, ke ribuan orang. Kemarin kan saya sekarang adalah panitia IRWNS. Jadi saya mengirim ke ribuan email dalam satu kali. Jadi sangkanya teman-teman panitia, saya melakukannya ini ya, melakukannya manual. Jadi salut, padahal saya melakukannya dengan sistem. Ya. Ntar, saya kasih lihat dulu ini loading. Ini send lama ya internetnya. Aduh, sorry, ternyata lost ini saya ya. Disebut mengirim undisclosed recipient. Jadi saya mengirim email ke ini ya, ke ribuan email. Anda tolong coba nanti bisa. Jadi saya mengirim ke ribuan alamat email ke banyak ribuan alamat email ya. Nah, seperti itu. Apalagi fungsinya? Anda bisa membuat kontak di dalam Google ya. Lalu saya pengen Anda juga nanti coba. Jadi Anda tolong optimalkan yang namanya Google Apps yang ada di sebelah kanan sini. Karena banyak sekali mahasiswa yang dulu ketika semester 3, semester 4 belajar, saya pikir ini sudah diajarkan total di SMA ya, atau sudah banyak beredaran di luar sana. Tapi ternyata banyak juga yang tidak dipakai. Cek, halo. Saya masih kedengeran nggak nih? Bu Dina, kedengeran? Saya masih kedengeran nggak? Masih Pak, belum share screen paling. Oh, belum share screen. Oh iya, saya lupa. Udah ngomong kemana-mana tadi. Oke. Tapi itu deh, saya nggak mau berlama-lama deh hari ini. Karena memang Google Apps ini perlu Anda coba. Oke. Saya share screen lagi sebentar deh. Karena waktunya juga udah lewat, nanti saya diomelin nih. Nah, seperti ini. Ya, jadi saya minta Anda nanti coba-coba buka Gmail Anda karena Polban basicnya pakai Gmail ya. Polban.ac.id itu basicnya Gmail. Kalau Anda mau pakai yang unlimited G Drive, nggak unlimited sebenarnya, tapi limitnya beda dengan G Drive Gmail biasa. Pakailah alamat email Polban Anda. Tapi kalau Anda mau pakai seumur hidup, karena nanti kalau udah keluar dari Polban biasanya agak sulit diakses. Kalau saya sih Hong Kong Polio saya masih bisa akses ketika jadi alumni. Cuman yang saya tahu kalau nggak salah mahasiswa setelah lulus dari Polban dia agak sulit mengakses ininya ya. Dari Gmail saja tadi, email saja ini banyak yang Anda bisa manfaatkan, dan tolong Anda ulik sedemikian rupa, pakai tadi undisclosed recipient, jadi Anda coba kirim email tetapi ke banyak teman tapi tanpa memperlihatkan yang lain, sekali kirim. Bagaimana caranya? Itu bisa pakai sistem pakai ininya, pakai BCC ya, tulisannya BCC, lalu Anda kirim, nanti di sininya undisclosed recipient, dan Anda bisa kirim ke ribuan email, tapi orang lain tidak bisa melihat email-email yang Anda kirim tadi. Undisclosed recipient. G Drive manfaatkan bagaimana G Drive berguna ya, karena tugas-tugas Anda bisa sharing ke yang lain.
Google Docs yang kemarin Bu Dinar kasih, bagaimana kita bisa kerjasama dengan mahasiswa, dengan teman-teman, Google Sheet, Google Slide. Nanti Bu Dinar mungkin akan coba Google Maps ya, Google Earth ya. Kalau nggak salah Earth sama apa nanti beberapa yang bisa sangat dipakai untuk mata kuliah lain. Kenapa saya jelaskan? Karena ini bisa saja di mata kuliah lain Anda harus pakai dan sangat mudah kalau Anda bisa pakai. Ya, Google Classroom sudah kita coba. Ya, Translate sangat kepake. Kalau nanti Anda saya pakai ini Google Translate, salah satunya saya mewawancarai orang, lalu pronunciation orang itu bagus untuk kita pakai bisa pakai Google. Jadi pakai sistem dialeknya. Jadi nanti kita rekam, kita dengarkan, nanti Google-nya akan mengetik sendiri apa yang disampaikan orang. Jadi Anda tidak perlu capek-capek ngetik lagi ya. Bisa pakai itu. Oh, satu lagi Google Contact. Pakai Google Contact untuk simpen alamat-alamat telepon Anda, alamat-alamat email. Oh, saya nggak simpan di sini karena saya simpannya di Gmail saya yang pribadi ya. So itu ya, saya minta Anda pelajari sendiri tentang aplikasi Google. Sudah diberikan room oleh Bu Dinar untuk Anda coba improve. Nanti Anda baca di Google ini ya, di Google Classroom. Saya sudah, oh ini PO ya. Oh sorry, saya itu ngasih lihatnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya benar, saya sharingnya ini. Nah nanti saya minta Anda menjawab ini. Setelah menulis jawaban, silakan berkomentar kepada teman-teman sendiri aplikasi buatan Google yang oh ini udah ada yang jawab. Padahal baru saya bikin tadi siang ya. Oke, tapi saya minta jawabannya yang nanti sama buat terus Anda jelaskan juga dan nanti Anda bisa kasih alasannya ya, bukan hanya Anda menyebutkan. Jadi nanti Anda bisa edit. Kenapa G Drive yang paling berfungsi ini Gian G Drive? Kenapa Google Doc? Kenapa Google Meet? Ya, kenapa Google Classroom? Oh, Adi, karena di Google Form ini sangat efisien dalam survei, kuis, aksi, dan lain-lain. Oke, good. Sudah ada 15, apresiasi ya, karena cepat nulisnya. Oke, good. Oke, saya pikir itu dulu deh. Ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan ya. Ada pertanyaan, ada komentar, silahkan. Apa aplikasi Google yang nanti Anda pelajari? Dan memang Anda ingin pelajari lagi ke depan, silahkan. Google ini sebenarnya hanya lebih ke Anda, mendorong Anda untuk memanfaatkannya dengan baik. Ya. Mengoptimalkan pemanfaatnya, karena dia termasuk Internet of Things. Bu Dinar, ada tambahan? Belum ada, Pak. Belum Paling yaitu mereka mencoba terlebih dahulu, nanti mungkin hari Kamis cobain Google Earth. Google Earth ya, nanti coba Google Earth ya. Oke. Ada tuh YouTuber ya, atau TikToker, saya lupa, yang kontennya cuman urusan Google Earth ya. I don't know, did you watch or no? Saya sih lihat beberapa yang dia nyari keunikan aneh dari Google Earth. Tapi memang setiap hari dia buka-bukain aja, dia zoom-zoomin dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan, Nisa? Any question, any comment? Dari Nisa cukup, Pak. Cukup. Fauzan, ada pertanyaan, ada komentar? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Saya mau kalian coba ulik dalam-dalam tentang Gmail. Kasih sharing di tadi Google Classroom Anda, apa yang Anda baru pelajari. Oke, dari Gmail kah, dari G Drive kah, cari sesuatu yang mungkin belum pernah teman-teman Anda ulik. Jadi buka itu karena teman-teman Anda bisa melihat jawaban Anda. Nanti kita sama-sama lihat. Oke. Barang siapa yang jawabnya juga setengah-setengah ya saya jadi tahu. Tolong Anda ulik dalam-dalam Google ini yang sederhana, aplikasi sederhana ini, tetapi sangat friendly use. Lalu Anda sampai detail, Anda sharing kepada teman-teman Anda dan kami. Hari Kamis nanti dibahas oleh Bu Dinar. Tapi saya pengen Bu Dinar kalau bisa ya mereka balik lagi nanti ke Saber ya, karena Saber kelihatannya belum terlalu banyak. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak. Tepat jam 2, jadi 1 jam ya kita ketemu. Saya minta besok lebih lama nih. Jadi minggu ini mungkin minggu agak lama online, minggu depan kita break lagi.
Besok itu PUPW kita ketemu 14.30 ya. Lalu modelnya model sistem offline praktek, jadi ketemu setengah jam, saya kasih praktek, kalian kerjain, nanti jam 3:30 ketemu lagi dan lain kayak gitu deh. Tapi saya akan selalu online, jadi kalau ada pertanyaan, ada yang nggak bisa masuk ke dalam, boleh keluar lagi. Bagi yang bisa, yang lanjut kerjain. Karena kita akan coba bottom up, top down, dan item up approach. Ya. Bagaimana menghitung bottom up. Bottom up itu dari hitung dulu harga bawahnya, lalu kita naikin profitnya. Top down, ya kita tidak melihat cost atau apa, yang penting kita hitung harga-harganya, baru kita lihat harga paling bawah. Item up, nah item up saya masih rahasiakan kayaknya ya, atau sudah saya jelaskan di video dikit. Makanya besok tolong join, bagaimana caranya setiap item nanti kita up. Dan menurut saya yang paling efektif, paling kepake adalah metode ini, item up. Saya tender, saya di mana-mana, kalau pakai item up biasanya dapat kalau ngitung-ngitung paket tour. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian. Again, tolong push yourself untuk belajar Google lebih dalam. Nanti saya juga akan lihat kalau ada yang perlu saya share detail tentang Google, nanti saya share lagi deh di Google Classroom ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bu Dinar mau dibubarkan atau Bu Dinar mau ada yang disampaikan? Silakan. Dibubarkan aja, Pak. Oke, Soalnya ada tugas juga. Ada tugas, oke. Yang Google Form. Oke, baik. Google Form ya. Bikin itu ya, kuesioner ya? Survei, ya. Survei, oke. Oke, good. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan menghubungi kami ya. Silakan. Kalau mau konsultasi juga boleh. Tinggal janjian waktunya kapan. Kita teleponan atau kita WhatsAppan atau kita Gmeet ya, yang murah meriah Gmeet. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada silahkan ya. Saya tunggu sampai 1 menit. Tepat jam 2 saya matiin deh. Nggak ada? Oke, Anda boleh leave duluan. Terima kasih, bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Besok 4.30. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Besok jam 2.30, 14.30. Oke, bye. Baik, Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bye.